Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 30 Januari 2025, menjelang akhir bulan ya, sangat-sangat penting. Dan juga hari ini ada FOMC press conference dari Jerome Powell ya, yang menjawab banyak pertanyaan dari para pers. Seperti itu, terkait dengan keputusan suku bunga yang sudah diambil. Jadi baru saja The Fed mempertahankan suku bunganya di 4,5%, yang berarti suku bunga masih dalam posisi yang cukup tinggi. Seperti itu. Dan market lumayan volatil. Aku perhatikan tadi sempat ada crash, dump, and then sekarang udah mulai recover, spike up kembali dengan pergerakan Bitcoin dominance yang masih cenderung cukup volatile juga. Gitu. Jadi di masa-masa ketika kita menemukan kondisi di mana The Fed atau Jerome Powell dalam posisi yang penting seperti sekarang ini, itu biasanya market memang sangat-sangat volatil gitu. Jadi ya ini masih cukup seru sih untuk press conference-nya. Jadi kita akan coba aja bikin video ya sembari untuk teman-teman ketahui juga, terutama yang baru masuk di pasar. Jadi si Jerome Powell ini adalah orang paling berpengaruh, baik dia yang trading di market forex, kemudian juga saham Amerika Serikat especially, atau mungkin juga saham di Indonesia juga ada pengaruhnya. Seperti itu, mereka yang trading di gold itu juga akan sangat-sangat terpengaruh terhadap volatilitas dari market. Jadi ketika Jerome Powell speech itu harap berhati-hati ya, posisi yang pasang short atau long di market futures bisa dikurangi leverage-nya atau mungkin ditutup posisinya ketika memang menjelang Jerome Powell sudah mulai speech. Seperti itu. Dan hari ini bakalan sangat-sangat penting. Teman-teman bisa langsung nonton juga ya di channel YouTube resminya The Fed atau Federal Reserve. Aku udah sertain juga si linknya di di Telegram. Mungkin teman-teman yang udah join bisa langsung join di live YouTube-nya The Fed. Seperti itu. Kita akan bahas hari ini beberapa narasi yang cukup penting ya. Tadi sudah Fed interest rate decision di 4,5 dipertahankan. Kemudian nanti sore kita akan dapat rilis data GDP. Secara year on year diprediksi bahwa GDP dari Uni Eropa akan naik dari 0,9 menjadi 1%. Kemudian juga akan ada rilis data terkait dengan unemployment rate dari Uni Eropa, diprediksi akan tetap bertahan. Kemudian dari Amerika Serikat hari ini akan rilis data initial jobless claim, data yang sangat penting terkait dengan pengangguran. Seperti itu, kemudian juga ada data GDP Amerika Serikat. Ya, ini juga sangat-sangat penting, di mana kalau kita lihat dari year on year sepertinya GDP-nya bakalan turun. Berarti tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun, mungkin tingkat ekspor Amerika Serikat juga turun ya. Di saat ada perang dagang seperti sekarang ini antara Cina dan juga Amerika Serikat. Gitu. Data tersebut akan dirilis jam 8:30 malam nanti. Jadi hari ini cukup volatile, besok juga masih akan ada data penting yaitu PCE inflation, data inflasi yang selalu digunakan acuan oleh Jerome Powell dalam hal mengambil keputusan terkait dengan suku bunga. Itu, teman-teman, beberapa rilis data yang cukup penting untuk teman-teman perhatikan untuk perdagangan hari ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari data source of value, sebenarnya ini belum clear ya, tapi overall saat ini ada outflow yang lumayan signifikan terhadap beberapa produk ETF ya, terutama ETF spot dari Bitcoin dan juga Ethereum. Itu Ethereum menghadapi outflow di perdagangan 24 jam terakhir, kemudian dari Bitcoin-nya sendiri kalau kita perhatikan ada sedikit net inflow yang masuk. Cuma ini masih belum clear datanya dan akan diupdate sampai penutupan closing daily time frame hari ini. Seperti itu. Jadi bakalan sangat-sangat berdampak terhadap kondisi dari pasar. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa berita ya, Changpeng Zhao atau Sisi dikabarkan siap menggelontorkan dana sekitar 16 juta US dollar untuk invest di proyek-proyek baru di market kripto. Jadi setelah Sisi mengganti Binance Lab menjadi YZI Labs ya,
menjadi perusahaan venture capital keluarga. Dan saat ini Sisi masih tetap akan berfokus untuk memberikan pendanaan developing untuk beberapa proyek-proyek terutama yang running di jaringan BNB Chain. Seperti itu. Dana yang digelontorkan pun juga masih tetap besar ya, dan Sisi juga berharap hal tersebut bisa mendukung inovasi di dalam perkembangan dari blockchain dan juga kripto. Seperti itu, dan ini merupakan sebuah indikasi bahwa Sisi sendiri juga masih tetap invest di proyek-proyek altcoin sekalipun yang baru-baru rilis, seperti itu. Kemudian juga dari berita yang lain ada BlackRock dan juga Securities baru saja bekerja sama dengan Wormhole. Ya, tujuannya adalah tokenize yang lebih besar atau jangkauan yang lebih luas ya, bersama dengan beberapa venture capital yang lain kayak Hamilton Lane, kemudian KKR dan juga yang lain. Ini akan mendukung kompatibel dengan beberapa jaringan di layer 2 termasuk Optimism, Arbitrum, Polygon. Dan juga ada layer 1 seperti Avalanche dan juga Aptos. Itu jadi good point untuk tokenisasi yang akan disupport oleh Bitcoin untuk beberapa project layer berikut. Sebelum kita lanjut teman-teman, jadi token Dior akan listing ya di Gate.io dan teman-teman bisa mulai melakukan trade. Seperti itu. Jadi token ini merupakan sebuah project baru di dunia AI ya, di mana para investor sudah bisa melakukan deposit teman-teman di Gate.io, dan juga teman-teman bisa juga mendapatkan beberapa bonus lainnya. Kalau teman-teman stake, kalian punya token GT ataupun juga USDT. Ya, jadi teman-teman bisa masuk ke bagian menu earn, kemudian masuk ke menu staking ya, untuk melakukan staking di beberapa project ini. Teman-teman bisa dapetin token-token seperti N3, kemudian juga ada EMYC, lalu ada NC, Yuli, J, Soso, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali proyek-proyek yang dibagikan secara gratis kalau teman-teman punya aset minimum $10 di Gate.io. Dengan syarat teman-teman wajib sudah menyelesaikan KYC. Klik claim all dan teman-teman bisa langsung dapetin token airdropnya secara gratis. Seperti itu. Jadi buat yang tertarik, kalian bisa daftar Gate.io dan masuk ke menu bagian earn ya, untuk bisa melakukan staking dan mendapatkan reward di beberapa project coin yang sudah dibagikan di sini. Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan di beberapa berita yang lain ya. Dogecoin. Dogecoin ETF mendapatkan sentimen positif sebab Bitwise baru saja meluncurkan proposal terbarunya terkait dengan registrasi untuk Dogecoin ETF. Ini benar-benar mengejutkan ya. Dogecoin salah satu meme coin dengan market cap yang cukup besar juga saat ini mencoba peruntungannya untuk melantai ke pasar ETF guna untuk mendapatkan liquidity yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa fundamental dari Dogecoin secara ekosistem, secara komunitas itu terus growth sehingga menarik untuk banyak para hedge fund. Seperti itu. Salah satu meme token yang punya kans lebih baik ya dibandingkan dengan meme token lain. Dogecoin boleh dipantau. Kemudian ada Bank National Governance Chess ya, bank sentralnya Ceko. Teman-teman, Gubernur Bank Nasional Ceko mengusulkan rencana cadangan Bitcoin sebesar 7 miliar US dollar. Nah, ini adalah impact daripada rencana dari Donald Trump yang pengen menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Ya, ini bakalan diikutin oleh banyak negara. Apalagi kalau detik-detik Amerika Serikat secara resmi bakalan mengesahkan terkait dengan rancangan undang-undang untuk mengadopsi atau untuk mengakumulasi Bitcoin. Jadi ini bakalan diikutin oleh banyak negara ke depannya. Dan dari bank sentralnya ini berencana untuk invest sekitar 5% berupa Bitcoin ya pada reserve yang mereka sudah miliki. Ini berita yang bagus untuk para holder Bitcoin. Kemudian Utah House Committee dikabarkan meloloskan rancangan undang-undang negara bagian untuk membeli mata uang kripto. Jadi beberapa negara bagian Amerika Serikat itu sudah mulai mendapatkan approval terkait dengan dibolehkannya ya negara-negara bagian ini untuk mulai mengakumulasi Bitcoin. Seperti itu. Memang belum semua negara di Amerika Serikat mengesahkan. Ya, tapi kalau kita lihat dari data ini, ada banyak negara yang masih dipending dan juga ada negara bagian yang sudah mendapatkan consideration ya, seperti Utah dan juga Arizona. Seperti itu. Jadi
ini bakalan cukup banyak negara-negara bagian yang akan boleh atau diperbolehkan untuk, mendapatkan, atau melakukan, akumulasi terhadap Bitcoin mereka sebagai cadangan reserve. Standard Chartered juga dikabarkan baru saja, menambahkan jaringan TON sebagai proyek yang akan disupport, proyek yang akan dipakai oleh institusi untuk memudahkan layanan transaksi, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah good point, untuk perkembangan dari TON, ya, dan juga Standard Chartered. Itu, Fed masih tetap mempertahankan suku bunga ya. Jadi pada intinya, hari ini cukup volatil kalau kalian perhatikan market dibawa down dulu ya kan, breakdown dari level 101, 101.500 something ya, and then dia di-pump naik sampai 103,7 ribu US dollar, dan sekarang udah mulai volatil kembali karena di saat ini, saat kita bikin video, Jerome Powell itu masih tanya jawab terkait dengan seperti apa inflasi, seperti apa, suku bunga ke depannya, dan bagaimana kira-kira kebijakan dari The Fed. Ya, tapi yang pasti Fed masih tetap dalam apa namanya, dalam sikapnya sendiri, di mana The Fed nggak pengen terburu-buru, nggak pengen overreacted terhadap situasi saat ini, apalagi kita masih berada di awal tahun ya. Kita masih belum bisa melihat seperti apa kebijakan-kebijakan nanti dari Jerome Powell juga. Jadi salah satu yang menjadikan The Fed, mengambil pertimbangan tersebut. Jadi pada intinya The Fed tidak terlalu hawkish, memang suku bunga dipertahankan, namun The Fed masih, pengen melihat nih data-data seperti apa terkait dengan labor market, kemudian data unemployment rate ya, data pengangguran, kemudian juga ada data inflasi, dan juga ada beberapa data-data lain yang tentunya bisa, menjadikan, The Fed mengambil kesimpulan, ini harusnya kita naikin suku bunga lagi atau justru malah menurunkan suku bunga karena situasi sudah mulai cooling down, seperti itu. Jadi intinya The Fed masih tetap, sticky, ya, masih tetap, bertahan gitu sama mereka punya planning, yaitu membawa inflasi turun ke 2%. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh, Jerome Powell ya, dia mengatakan labor market kondisinya masih stabil, masih low, dan juga tingkat penganggurannya masih cenderung low. Ini berarti mereka masih tetap pengen untuk menambah jumlah pengangguran, ya. Karena jumlah pengangguran yang naik, itu akan membuat perekonomian cenderung lebih slow. Perekonomian yang lebih slow, maka inflasi cenderung bisa diredam. Gitu. Kalau kita lihat juga dari beberapa policy yang kedepannya akan diambil itu semuanya akan data by data gitu. Jadi ya itu hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk posisi sekarang ini. Lalu kemana arah dari pergerakan dari Bitcoin? Kalau kita melihat dari closing daily time frame kemarin, sebenarnya Bitcoin masih dalam under pressure ya. Under pressure, smart money masih cukup oke pada Bitcoin. Dan untuk saat ini sih kalau saya melihat, probability untuk pergerakan Bitcoin mengalami rally itu akan sangat-sangat ditentukan oleh, data by data, ya, kata per kata yang dilontarkan oleh Jerome Powell, gitu. Kalau kita lihat secara movement sebenarnya saya masih cukup yakin kalau pergerakan Bitcoin masih bisa koreksi, masih bisa turun, ya, ke kisaran range sekitar 99 ribuan something. Tapi level support tersebut juga merupakan area level support yang cukup penting untuk market, gitu. Jadi, ya, kita akan lihat seperti apa closing time frame daily untuk hari ini. Andai kata kalau Bitcoin bisa closing di range harga sekarang di 103.000, maka ada opportunity untuk Bitcoin naik sedikit ke 104.000. Ya, pertimbangan saya adalah memang masih membuka peluang untuk pergerakan Bitcoin yang sudah sempat, drop di perdagangan kemarin untuk mengambil posisi retracement secara jangka pendek, gitu. Ya target sekitar 104.000 lah. Andai kata kalau dia bisa breakout ya dari 105.000 level resistance yang cukup penting akan membawa Bitcoin kembali rally ke 108.000, mencapai all time high sebelumnya. Secara pergerakan, smart money nggak terlalu signifikan untuk perdagangan hari ini dan market pun juga masih cenderung volatil. Saya percaya ada banyak trader yang masih menahan posisinya saat ini, tidak terlalu gegabah dalam hal mengambil keputusan.
Kalau dilihat dari, BTC Dominance, posisi saat ini masih cenderung negatif ya. Artinya adalah negatif untuk altcoin, di mana Bitcoin Dominance masih cukup rally, masih cukup tinggi kenaikannya, dan ini impact-nya terhadap beberapa altcoin sangat signifikan. Namun tetap ada beberapa altcoin yang lawan arus, kayak Ondo Finance, dia udah rally sekitar 10% di perdagangan hari ini. Kemudian beberapa altcoin yang kemarin sempat kena drop juga, ini udah mulai recover juga. Kemarin kita bahas Tau ya, Tau ada opportunity untuk, breakout, cuma kemarin dia belum confirm sebab, belum ada closing di atas dari area 483 dari Tau. Sebenarnya posisi dari Tau lumayan menarik sih untuk teman-teman perhatikan ya. Kalau dia bisa confirm breakout di atas dari 483 itu bisa menjadi konfirmasi bullish sih untuk kelanjutan tren pada Tau. Cuman untuk saat ini kemarin cuma berhasil ditembus namun closingnya masih di bawah. Ya, salah satu project yang terintegrasi dengan DeepSeek. Kemudian koin-koin AI kemarin masih dalam tekanan jual, WLD masih volatil ya. Beberapa altcoin saya rasa masih belum perform karena Bitcoin dominance masih cenderung tinggi gitu. Jadi kalau dari outlook saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh Powell yang nggak terlalu hawkish, tidak juga dovish, saya rasa sih masih akan ada opportunity untuk market turun. Dengan catatan probability saat ini kita masih dalam proses untuk retracement sesaat saja. And then potensial kita bakalan kembali melanjutkan fase koreksi, teman-teman. Itu aja sih paling buat update kali ini ya untuk, pasar. Apapun harapannya yang terbaik untuk market, andai kata kalau Januari ini kita closing di monthly time frame masih, dalam posisi seperti sekarang ini, ada kemungkinan ya di awal Februari kita masih akan lanjut untuk koreksi. Ekspektasinya sih di akhir Februari kita udah mulai recover ya, sebab waktu kita nggak banyak, menjelang bulan Mei itu cukup krusial, cukup rawan ya. Semoga aja market memang, merespon semuanya dengan bagus. Nggak hanya Bitcoin yang masih dalam under pressure, ada juga gold, kemudian S&P 500 masih dalam tekanan jual, karena indeks dolar masih dalam proses penguatan, gitu, teman-teman. Jadi pada intinya, tetap waspada, saat ini lebih condong turun daripada rally, ya. Jadi, waktunya buat koreksi terlebih dahulu, secara jangka pendek. Gitu, smart money juga menunjukkan indikasi yang, turun. Oke, gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram untuk teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ya, jadi sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.